Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas F Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Mata kuliah Akuntansi Manajemen akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Terminologi, Konsep dan Klasifikasi Biaya dari dosen pengampu kami, Ibu Tri Handayani Amalia. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yang pertama Felix Ferdinand Edit Pengasal, Juwita Kanon, dan Nur Ain Raja Kadir. Tujuan pembelajaran: yang pertama agar dapat mengetahui klasifikasi biaya umum. Yang kedua dapat mengetahui biaya menurut waktu pembebanannya. Yang ketiga klasifikasi biaya menurut tujuannya. Umumnya biaya dihubungkan dengan jenis-jenis organisasi, yaitu organisasi bisnis, organisasi non-bisnis, perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Jenis biaya yang terjadi dan cara pengelompokannya tergantung pada jenis organisasinya. Akuntansi manajemen dapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Perusahaan manufaktur membagi biaya manufaktur ke dalam 3 kelompok, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi disebut bahan baku. Istilah bahan baku tidak hanya berupa bahan mentah seperti kayu, biji besi, dan lain-lain. Namun secara umum bahan baku adalah semua bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi. Dan produk jadi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dapat menjadi bahan baku bagi perusahaan lain. Biaya tenaga kerja. Istilah biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk biaya tenaga kerja yang dapat dengan mudah, secara fisik dan meyakinkan, ditelusur ke produk. Tenaga kerja langsung kadang-kadang disebut dengan vouch labor karena tenaga kerja tersebut menangani secara langsung produk yang dibuat. Biaya overhead pabrik. Biaya ini merupakan elemen ketiga dari biaya manufaktur dan mencakup seluruh biaya produksi tidak langsung. Contoh biaya yang masuk dalam kelompok biaya overhead pabrik adalah bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung. Secara umum, biaya non-manufaktur dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Biaya pemasaran, marketing cost, dan 2. Biaya administrasi, administrative cost. Biaya pemasaran adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk memperoleh pesanan pelanggan dan menyampaikan produk ke tangan pelanggan pembeli. Contoh biaya pemasaran adalah biaya advertensi, biaya pengiriman, biaya perjalanan penjualan, biaya komisi penjualan, biaya gaji petugas penjualan, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan penggudangan produk jadi. Biaya administrasi mencakup seluruh biaya pengoperasian perusahaan yang berkaitan dengan manajemen umum. Contoh biaya administrasi adalah biaya gaji eksekutif, akuntansi keuangan, biaya kesekretariatan, public relation, biaya gaji karyawan, biaya dan air, biaya depresiasi gedung dan peralatan kantor, dan biaya lain yang berkaitan dengan pengoperasian perusahaan secara umum. Klasifikasi biaya menurut waktu pembebanannya. Biaya juga dapat dikelompokkan ke dalam biaya periodik dan biaya produk. Untuk memahami perbedaan antara kedua jenis biaya tersebut, maka kita perlu mengingat kembali pemahaman terhadap prinsip penandingan, matching principle. Biaya periodik, period cost. Biaya periodik adalah biaya yang ditandingkan dengan pendapatan berdasarkan periode. Waktu terjadinya biaya ini akan dilaporkan dalam laporan laba atau rugi pada periode terjadinya biaya tersebut. Contoh biaya periodik ini adalah komis penjualan, sewa kantor, dan seluruh biaya administrasi dan biaya penjualan. Biaya produk, product cost. Biaya produk adalah biaya yang melekat pada atau berhubungan dengan produk. Biaya ini mencakup seluruh biaya untuk memperoleh, membeli, atau memproduksi barang. Dalam perusahaan manufaktur, biaya ini terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Klasifikasi biaya dalam laporan keuangan khususnya pada perusahaan manufaktur lebih kompleks dibandingkan dengan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Hal tersebut karena pada perusahaan manufaktur, aktivitas yang dilakukan juga lebih kompleks, yaitu dimulai dengan aktivitas pembelian bahan baku, aktivitas pembuatan produk, produksi, dan aktivitas penjualan produk jadi. Neraca atau laporan posisi keuangan pada perusahaan manufaktur pada dasarnya sama dengan neraca pada perusahaan dagang, meskipun ada sedikit perbedaan terutama pada pos persediaan.
Laporan laba atau rugi perusahaan manufaktur dibandingkan dengan laporan laba atau rugi pada perusahaan dagang berbeda dalam hal sumber perolehan produk yang dijual. Pada perusahaan dagang, produk yang dijual berasal dari pembelian. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, produk yang dijual berasal dari proses produksi. Klasifikasi biaya untuk prediksi perilaku biaya. Dalam penyelenggaraan manajemen perusahaan kadang-kadang diperlukan cara untuk memprediksi perilaku biaya dalam respon perubahan kegiatan. Sebagai contoh, PT Telkom ingin menaksir pengaruh kenaikan kapasitas peralatan komunikasi jarak jauh sebesar 5% terhadap total biaya gaji untuk operator komunikasi jarak jauh. Perilaku biaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana sebuah biaya akan bereaksi atau merespon perubahan yang terjadi dalam aktivitas perusahaan. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan. Aktivitas dapat berupa jumlah unit yang diproduksi, jumlah unit yang dijual, jumlah kilometer yang ditempuh, jumlah jam mesin, dan lain-lain. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap, meskipun aktivitas perusahaan berubah, dalam kisaran kegiatan relevan, relevant range. Yang dimaksud dengan relevant range adalah kisaran aktivitas yang mencakup kapasitas normal yang dimiliki perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki sebuah mesin produksi dengan kapasitas sebesar 5.000 unit, maka jumlah biaya tetap tidak akan mengalami perubahan sepanjang jumlah unit yang diproduksi lebih kecil atau sama dengan 5,000 unit. Namun, jika perusahaan memproduksi di atas 5.000 unit, perusahaan pasti memerlukan tambahan mesin produksi, dan biaya tetap akan mengalami kenaikan. Pemisahan biaya campuran ke biaya tetap dan biaya variabel. Dalam praktik, sebagian biaya yang terjadi merupakan biaya campuran. Hanya sebagian kecil saja yang dapat diidentifikasi langsung sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki sebagian karakteristik biaya tetap dan sebagian karakteristik biaya variabel. Klasifikasi biaya. Untuk pembebanan biaya ke objek biaya pada dasarnya, biaya dibebankan kepada objek biaya untuk berbagai tujuan, antara lain untuk penentuan harga jual, pricing, menilai tingkat kemampuan profitability, dan untuk pengendalian pengeluaran, control of spending. Objek biaya adalah sesuatu tempat di mana data biaya dihitung, termasuk di dalamnya adalah produk pelanggan pesanan dan unit organisasi. Untuk tujuan pembebanan biaya, biaya dikelompokkan ke dalam biaya langsung, direct, dan biaya tidak langsung, indirect. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan meyakinkan ditelusur ke objek biaya tertentu. Konsep biaya langsung tidak hanya mencakup biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja saja. Sedangkan, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah dan meyakinkan ditelusur ke objek biaya tertentu. Biaya terkendalikan, controllable cost, adalah biaya yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi besar kecilnya oleh seorang manajer. Dengan kata lain, biaya ini dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keputusan bisnis. Sedangkan, biaya terhindarkan, avoidable cost, adalah biaya yang tidak perlu dikeluarkan, bisa dihindari pengeluarannya jika perusahaan memilih sebuah alternatif. Kesimpulan, klasifikasi biaya umum dalam memahami biaya perusahaan manufaktur dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Biaya manufaktur ada tiga kelompok, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya non-manufaktur dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi. Klasifikasi biaya menurut waktu pembebannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya periodik dan biaya produk. Klasifikasi biaya menurut tujuannya yaitu penyusunan laporan keuangan ekstern, prediksi perilaku biaya dalam respon perubahan kegiatan, pembebanan biaya ke objek biaya dan pembuatan keputusan.
Klasifikasi biaya dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba atau rugi.